Ahibati fillah, pernah suatu hari ana ingin membuat kita punya gambaran bahwa dunia ini butuh perjuangan. Perjuangan itu membutuhkan pengorbanan, dan kebanyakan pengorbanan wanita ini pengorbanan perasaan sebenarnya. Perasaan, dia mendapati suami lebih mengutamakan orang tuanya, dia mendapati suami lebih baik sama saudara-saudaranya, adalah padahal dia nggak dizolimin sebenarnya, tapi itu jadi ujian perasaan buat dia. Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam al-Hakim ya, pernah suatu hari Nabi alaihi salatu wassalam itu berkunjung ke satu daerah, singgah di rumahnya orang Badui. Di rumah orang Badui itu dimuliakan ya sebagai seorang tamu, dijamu ini dan itu. Dan subhanallah, Rasulullah SAW itu adalah orang yang kalau ada orang berbuat baik, beliau berusaha untuk membalas kebaikannya. Kan memang seperti itu syariatnya. Man sana'a ilaikum ma'rufan, barang siapa yang berbuat baik di antara kalian, maka balaslah kebaikan dia. Kalau nggak bisa balas, maka ucapkan jazakumullah khairan. Waalaikumsalam, ahlan wa sahlan. Mohon maaf, ini kita mulai duluan ini. Ya, dorong dikit. Kita lanjut ini Bapak. Ketika Nabi SAW sudah selesai dijamu, Nabi mengatakan kepada Badui ini, "Idza ataitil Madinah fa'tini." Kalau engkau singgah ke kota Madinah, engkau jumpain aku ya. Nabi ingin membalas kebaikan dia. Akhirnya suatu hari datang orang Badui ke kota Madinah. Dia singgah di tempat Rasul SAW. Ketika sampai rumah Nabi SAW, dijamu sama Nabi SAW, lalu Nabi mengatakan kepada Badui ini, "Salni, engkau mau minta apa sama aku?" Hanya kalau kemarin kan ya Nabi nggak bisa ngasih gitu kan, di kampungnya dia. Sekarang engkau mau minta apa sama aku? Apa kata Badui ini? Dia mengatakan, "Naqah arkabuha wa a'nuzun yahlibuha ahli." Kata dia, aku minta seekor onta betina yang sebagai tunggangan. Tidak semua onta bisa ditunggangi. Onta yang bisa ditunggangi itu onta yang mahal. Bahkan dalam 100 ekor onta belum tentu ada satu yang bisa jadi tunggangan yang bagus. Artinya mahal yang dia minta. Dan dia minta beberapa ekor kambing yang susunya bisa diperes untuk keluargaku. Menurut bapak-bapak, ibu-ibu, permintaan orang ini besar apa kecil? Besar sekali dia minta itu. Lalu Nabi SAW menghadap kepada para sahabatnya. Beliau mengatakan, "Ayajizu ahadukum an yakuna mithla ajuzi bani Israel." Apa nggak bisa kalian ini menjadi seperti wanita tua dari kalangan Bani Israel? Ada cerita wanita yang sudah tua renta. Para sahabat nggak tahu. Wa ma ajuzu Bani Israel ya Rasulullah. Apa cerita wanita tua itu, kata dia. Nabi bercerita alaihissalatu wassalam, ketika Nabi Musa alaihissalam hendak meninggalkan Mesir, hijrah ya, bersama Bani Israel, berangkat di malam hari, kesasar jemaah, salah jalan. Maka Nabi Musa bertanya kepada kaumnya, kenapa kita kok bisa salah jalan? Ada jalannya sudah biasa dilewatin, tahu-tahu jalan itu hilang. Lalu kata sesepuh Bani Israel mengatakan, Inna Yusuf alaihissalam, sesungguhnya Nabi Yusuf, kita tahu Bani Israel itu kok bisa ada di Mesir karena dipanggil sama Nabi Yusuf. Yang awalnya mereka ada di Palestina, dipanggillah ke Mesir sama Nabi Yusuf. Bapaknya Nabi Yakub, walaupun nanti Nabi Yakub balik ya, tapi saudara-saudara Nabi Yusuf balik ke Mesir. Disitulah kenapa anak turunan Bani Israel banyak di Mesir. Nabi Yusuf yang bawa mereka. Maka sesepuh ini mengatakan, kita dapat cerita dulu
bahwa Nabi Yusuf pernah berwasiat, kalian jangan tinggalkan Mesir kecuali bawa jasadku. Apa kata Nabi Musa? Waman yadri qabra Yusuf. Siapa yang tahu sama kuburannya Nabi Yusuf? Ini cerita lama sudah. Siapa yang tahu dengan kuburannya Nabi Yusuf? Kata sesepuh-sesepuh itu nggak ada, kecuali satu perempuan tua. Hanya dia yang tahu dan dia nggak mau ngasih tahu orang lain. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam ngirim orang untuk memanggil wanita tua itu. Sebagai seorang nabi, beliau mengatakan kepada wanita tua ini, "Dullini ala qabri Yusuf." Tunjukkan kepada aku kuburan Nabi Yusuf. Apa kata wanita tua ini? Hatta tu'tiani hukmi. Iya, tapi ada syarat aku. Keinginanku engkau penuhi, baru aku tunjukin. Kata Nabi Musa alaihissalam, wa ma hukmuki? Apa syaratmu? Kata dia. Apa kata wanita tua ini? Akunu ma'aka fil jannah. Aku bersamamu di surga. Engkau jaminkan itu, aku tunjukin kuburan Nabi Yusuf. Itu tadi orang Badui minta onta, minta beberapa ekor kambing. Perempuan tua ini mengatakan, akunu ma'aka fil jannah. Aku bersamamu di surga. Dia tahu, perempuan tua ini tahu, kalaupun dia kepingin kembali muda, minta umpamanya aku kepingin kembali muda, aku kepingin harta, semua bakal ditinggalkan. Nggak ada yang abadi di muka bumi ini. Artinya kalau bicara kesenangan, apa kesenangan yang abadi? Nggak ada. Orang senang dapat mobil baru, berapa lama dia senang? Sebulan? Habis gitu biasa aja. Orang senang dapat rumah, Masya Allah, besar rumahnya, bagus, ada kolam renangnya, ini tuh macam. Berapa lama dia senang? Bentar. Dan semua kesenangan dunia dibalut dengan kesusahan. Ya, semua merasakan. Hampir semua punya penyakit. Apalagi yang sudah tua-tua, yang sendi-sendinya sakit, punggungnya sakit, ini aduh penyakit semuanya sudah. Dia kepingin berada di tempat yang nggak sembarangan, di tempat yang tidak ada rumah sakit, di tempat yang tidak ada apotek, di tempat yang tidak ada toilet di sana. Surga Allah Azza wa Jalla. Tapi bukan mau di sembarang surga, dia mengatakan surga bersamamu. Artinya dia minta di surga bersama Nabi Musa alaihissalam. Kesempatan buat dia. Ini nggak ada orang yang tahu gitu loh. Kesempatan. Aku mau minta, kata dia. Kata Nabi Musa, permintaannya berat banget. Akhirnya Allah memberikan wahyu kepada Nabi Musa. Ani'ti hukmaha. Udah, kau kasihkan. Kau berikan jaminan kepada dia. Artinya Allah akan memasukkan dia ke surga. Akhirnya wanita tua ini berangkat ke satu genangan air, jemaah. Dia mengatakan, kalian keringkan tempat ini. Jadi kuburan Nabi Musa, Nabi Yusuf itu ada di dalam kolam. Airnya setelah kering, perempuan ini ngomong, gali tempat ini. Digali, keluar jasadnya Nabi Yusuf. Dan kita tahu tanah itu tidak makan jasadnya para nabi. Ketika diangkat jasadnya Nabi Yusuf, jalan menuju hijrah itu terang benderang, jemaah. Maka buat kita semua, tolong ambisinya dirubahlah sekarang. Kita benar-benar cari surga Allah Azza wa Jalla. Pernah istri-istri Nabi itu berambisi dunia? Pernah. Ya, karena manusia biasa, kita itu diuji. Semua umat itu ada fitnahnya. Dan fitnah umat Nabi itu apa? Sallallahu alaihi wasallam. Apa fitnah umat Nabi SAW? Harta. Fitnahnya itu harta. Subhanallah ya. Ana ingat pernah ada satu bupati yang ditangkap KPK. Itu ditemukan di tembok rumahnya uang 250 miliar. Di tembok gitu jemaah. Artinya nggak ada pintunya. Di semen gitu semua. Subhanallah. Buat apa? Itulah godaan apa? Aku punya, tapi nggak dipakai apa-apa gitu loh. Padahal harta itu baru berguna kalau dibelanjakan. Nggak ada gunanya harta. Aku punya uang sekian, nggak ada gunanya uangmu. Kalau buat beli kopi baru berguna. Minum kopi. Jadi ketika uang itu habis baru berguna. Tapi itu namanya fitnah. Itu namanya cobaan. Istri-istri Nabi pernah ya.
Mereka minta tambahan nafkah kepada Nabi SAW. Ya, lihat mungkin sahabat-sahabat yang lain bisa hidup lebih nyaman, mereka kok enggak. Padahal mereka istrinya Nabi SAW. Akhirnya Nabi mendiamkan mereka. Didiamkan mereka selama 1 bulan. Semua istri Nabi SAW. Jadi ibu-ibu, kalau suaminya mendiamkan ibu-ibu, apa yang dilakukan ibu-ibu? Diamkan juga. Diamkan juga. Emangnya aku butuh sama dia? Ya, ada perempuan-perempuan yang didiamkan sama suaminya, dia malah mendiamkan suaminya. Kuat-kuatan aja kita gitu loh. Mana yang lebih kuat? Adu gengsi. Subhanallah, Nabi SAW mendiamkan istrinya 1 bulan. Beliau nggak tidur di rumah. Beliau tidur di kebun. Di kebun itu ada 1 rumah kecil, beliau tidur di sana. Itu tahun ke-9 Hijriah. Bayangin ya, istri-istri Nabi ini mendampingi Nabi sudah hampir 8 tahun, hampir 9 tahun. Tapi namanya perempuan, ya kecintaan kepada dunia ya tetap gitu loh. Tinggal bagaimana kita mengontrol kecintaan itu. Setelah 1 bulan, berita di kota Madinah tersebar bahwa Nabi Muhammad SAW menceraikan istri-istrinya. Ya gimana sebulan nggak pulang ke rumah istri? Sampai Umar datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, apakah engkau menceraikan istri-istrimu? Kata Nabi, la, kata dia. Umar mengatakan Allahu Akbar, kata dia. Ternyata berita itu nggak benar gitu loh. Berita itu hoak ya. Akhirnya Nabi SAW dapat wahyu untuk memberikan pilihan kepada istri-istri. Mau bersamaku, ya ikut aturanku. Kalau engkau cari dunia, ya udah, tafadhol, aku akan ceraikan kalian. Turun firman Allah di surat Al-Ahzab, nanti dibaca ibu. Di surat Al-Ahzab ayat 28-29. Ini supaya bicara tadi, kita mau masuk surga, kita mau berada di pintu surga, tapi jalan kita kadang-kala kan neraka. Allah mengatakan kepada Nabi SAW, ya ayyuhan nabi, perintah dari Allah, wahai nabi, qul li azwajika, katakan kepada istri-istrimu, sampaikan ini kepada istri-istri. Bagian perintah dari Allah langsung kepada Nabi SAW untuk menyampaikan kepada istri-istrinya. Apa perintahnya? Katakan kepada mereka, in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha. Kalau ambisi kalian adalah kehidupan dunia, kemewahan dunia, kenikmatan dunia, fata'alaina, kemari kalian semua. Umatti'kun, aku kasih harta. Mau dikasih pesangon sama Nabi SAW. Mut'ah namanya. Wa usarrihkunna sarahan jamila. Dan aku akan ceraikan kalian semuanya dengan perceraian yang baik-baik. Sudah bisa baik-baik kita. Tapi kalau bareng nggak mungkin, karena beda tujuan. Wa in kuntunna turidnallaha wa rasulahu wad daral akhirah. Tapi kalau keinginan kalian masuk surga, kalian menginginkan Allah, bagaimana Allah ridha, maka di sini hiduplah mencari keridhaan Allah. Kalau yang kalian inginkan adalah keridhaan Allah, kalian yang inginkan adalah keridhaan Rasul SAW dan kehidupan akhirat, ya kita lanjutkan. Fa innallaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Sesungguhnya Allah menyediakan buat orang-orang yang berbuat baik di antara kalian pahala yang besar sekali. Maka bicara ketaatan kepada suami lagi, bicara bagaimana bisa masuk surga dari pintu mana saja, itu kembali kepada ambisi kita sebenarnya.